Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezra Herina Lubis dengan NIM 2303200074. Di sini saya akan membuat tugas video yang berjudul Manajemen Krisis dalam Advokasi Agribisnis. Ketika mendengar kata krisis, ya banyak orang langsung membayangkan bencana alam atau kerugian ekonomi yang besar. Padahal dalam dunia agribisnis, krisis tidak selalu berupa gagal panen atau harga pangan yang melonjak. Krisis juga dapat berupa penyebaran informasi palsu, kesalahan komunikasi, kebijakan pemerintah yang berubah secara mendadak, hingga turunnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu komoditas pertanian. Di era digital, sebuah informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan menit. Jika informasi tersebut benar, tentu dapat membantu masyarakat, namun apabila informasi yang beredar adalah hoaks atau tidak didukung oleh fakta, dampaknya bisa sangat besar. Misalnya, masyarakat menjadi panik membeli bahan pangan, harga pasar menjadi tidak stabil, bahkan petani dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu, setiap organisasi pemerintah maupun kelompok advokasi di bidang agribisnis perlu memahami atau memiliki kemampuan dalam mengelola krisis. Manajemen krisis bukan hanya tentang bagaimana menyelesaikan masalah ketika krisis yang sudah terjadi, tetapi juga bagaimana mempersiapkan diri sebelum krisis muncul dan merespons secara cepat ketika krisis berlangsung dan melakukan evaluasi setelah krisis selesai. Jadi apa itu manajemen krisis? Nah, manajemen krisis merupakan serangkaian proses dan tindakan yang direncanakan untuk mempersiapkan, merespon, dan memulihkan kondisi setelah terjadi peristiwa yang tidak terduga, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif, bahkan mengubah krisis menjadi peluang. Kalau kita perhatikan definisi tersebut, terdapat 3 kata penting. Yang pertama adalah mempersiapkan. Artinya, organisasi tidak boleh menunggu sampai masalah muncul. Nah, mereka harus memiliki rencana apabila sewaktu-waktu terjadi krisis. Misalnya, siapa yang akan menjadi juru bicara, bagaimana cara menyampaikan informasi kepada media, serta bagaimana cara menyampaikan informasi kepada media, serta bagaimana mengumpulkan data yang benar. Kedua adalah merespon. Ketika krisis benar-benar terjadi, organisasi harus segera mengambil tindakan. Kecepatan yang sangat penting karena pada era media sosial, informasi yang salah dapat menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasinya. Ketiga, memulihkan. Setelah krisis selesai, organisasi harus mengembalikan kepercayaan masyarakat, misalnya dengan memperbaiki sistem kerja, meningkatkan transparansi, serta menunjukkan bahwa kesalahan yang sama tidak akan terulang. Jadi, mengapa manajemen krisis penting dalam agribisnis? Nah, sektor agribisnis memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor lainnya. Produk pertanian berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, sedikit saja terjadi gangguan, dampaknya bisa sangat luas. Misalnya ketika muncul isu bahwa suatu produk pangan berbahaya, walaupun informasi tersebut belum tentu benar, masyarakat bisa langsung berhenti membeli produk tersebut. Akibatnya, petani mengalami kerugian karena hasil panennya tidak terserap pasar. Begitu pula ketika muncul isu kelangkaan beras. Apabila pemerintah terlambat memberikan penjelasan, masyarakat dapat melakukan panic buying atau membeli dalam jumlah besar karena takut kehabisan stok. Akibatnya harga menjadi makin tinggi. Artinya, krisis komunikasi seringkali berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi. Nah, di sini ada studi kasus nyata di mana contoh studi kasusnya itu adalah hoaks beras plastik di Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah isu hoaks beras plastik yang sempat beredar di luas di Indonesia. Dalam beberapa unggahan media sosial dan pesan yang berantai, masyarakat dihebohkan dengan informasi bahwa beras yang dijual di pasaran merupakan beras plastik. Akibatnya, banyak konsumen menjadi takut membeli beras tertentu dan kepercayaan terhadap keamanan pangan pun menurun. Penelitian peran OKKPD Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan isu hoaks beras plastik terhadap keamanan dan kepercayaan konsumen
menjelaskan bahwa penyebaran hoax tersebut menimbulkan keresahan nih bagi masyarakat, sehingga diperlukan klarifikasi dari lembaga yang berwenang melalui pemeriksaan laboratorium, edukasi kepada masyarakat, serta penyampaian informasi berbasis bukti ilmiah. Jika kita kaitkan dengan materi hari ini, kasus tersebut menunjukkan bahwa krisis bukan hanya disebabkan oleh produk yang bermasalah, tetapi juga oleh informasi yang salah. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki strategi komunikasi yang cepat agar masyarakat memperoleh informasi yang benar. Contoh krisis dalam advokasi agribisnis, di mana pada dijelaskan bahwa contoh krisis yang sering terjadi di advokasi agribisnis yaitu penyebaran hoax mengenai harga pangan, kemudian kebijakan pemerintah yang berubah secara mendadak, pencemaran nama baik terhadap suatu komoditas, kegagalan program pertanian, serta serangan personal terhadap tokoh advokasi. Nah, dimana pertama itu mari kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu hoax harga pangan. Hoax mengenai harga pangan merupakan salah satu bentuk krisis yang paling sering terjadi. Misalnya muncul informasi bahwa harga beras akan naik drastis minggu depan. Walaupun informasi tersebut belum benar, masyarakat bisa langsung membeli beras dalam jumlah yang besar. Akibatnya, stok di pasar cepat habis dan harga benar-benar naik. Fenomena ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat seringkali mempengaruhi kondisi pasar. Oleh karena itu, pemerintah harus segera memberikan klarifikasi apabila muncul informasi yang tidak jelas dan benar. Nah, studi kasus di mana pada beberapa periode ketika terjadi kenaikan harga beras, pemerintah melalui BPN dan BPS secara rutin menyampaikan data stok beras nasional untuk mengurangi kepanikan masyarakat. Penyampaian data tersebut bertujuan agar masyarakat itu memahami kondisi sebenarnya dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum tentu benar. Langkah seperti ini tuh merupakan bagian dari komunikasi krisis karena berusaha mencegah dampak yang lebih besar akibat misinformation. Kemudian ada kebijakan pemerintah yang berubah mendadak. Krisis juga dapat muncul akibat perubahan kebijakan pemerintah, misalnya larangan ekspor atau perubahan kebijakan impor suatu komoditas. Kebijakan seperti ini tuh seringkali mempengaruhi petani, eksportir, perusahaan hingga konsumen. Karena itu pemerintah harus menjelaskan alasan perubahan kebijakan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada pencemaran nama baik atau komoditas. Pencemaran nama baik komoditas, di mana ketika muncul tuduhan yang belum tentu benar mengenai dampaknya terhadap kesehatan atau lingkungan. Sebagai contoh, nih, kelapa sawit di Indonesia sering menjadi sorotan dalam isu lingkungan. Tidak semua informasi yang beredar itu benar, didukung oleh bukti ilmiah kuat. Tidak semuanya itu kayak beredar itu didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Karena itu pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha perlu menyampaikan data penelitian sertifikasi seperti ISPO, RSPO, serta hasil kajian ilmiah agar masyarakat memperoleh informasi yang seimbang. Kemudian ada strategi menghadapi penolakan, ancaman, dan misinformation. Yang pertama itu membentuk tim krisis. Strategi pertama adalah membentuk tim krisis yang merupakan sekelompok orang yang memiliki tugas khusus untuk menangani suatu permasalahan. Mengapa perlu dibentuk tim khusus? Karena ketika krisis terjadi, organisasi tidak memiliki banyak waktu untuk berdiskusi mengenai siapa yang harus berbicara kepada media, siapa yang mengumpulkan data, siapa yang berkomunikasi dengan pemerintah. Semua tugas tersebut harus sudah dibagi sejak awal. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan agribisnis biasanya terdapat juru bicara, bagian hukum, hubungan masyarakat atau humas, bagian hukum, ahli teknis, serta pimpinan perusahaan. Masing-masing itu memiliki tanggung jawab yang berbeda. Misalnya, apabila terjadi isu mengenai keamanan produk pangan, maka ahli teknis bertugas menjelaskan hasil pengujian laboratorium, sedangkan humas bertugas menyampaikan informasi tersebut kepada media. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, organisasi dapat memberikan respon yang lebih cepat dan terkoordinasi. Jadi mengapa tim krisis penting? Bayangkan apabila sebuah perusahaan tiba-tiba dituduh menjual produk yang berbahaya. Jika setiap
pegawai memberikan pernyataan berbeda-beda kepada media, masyarakat akan semakin bingung nih. Sebaliknya, apabila hanya satu juru bicara resmi yang menyampaikan informasi berdasarkan hasil investigasi, maka pesan yang diterima masyarakat akan lebih jelas dan konsisten. Inilah alasan mengapa pembentukan tim krisis menjadi langkah pertama dalam manajemen krisis. Nah, contoh studi kasus itu komunikasi krisis PT Indo Beras Unggul, di mana salah satunya itu studi kasus yang sering dibahas dalam kajian komunikasi krisis adalah kasus PT Indo Beras Unggul pada tahun 2017. Saat itu perusahaan mendapat tuduhan terkait praktik penjualan beras premium yang menjadi perhatian publik dan diberitakan secara luas di media. Nah, penelitian yang dimuat dalam jurnal studi komunikasi dan media menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam kasus tersebut adalah bagaimana perusahaan membangun komunikasi yang konsisten kepada masyarakat di tengah tingginya perhatian media. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada krisis, organisasi harus memiliki juru bicara yang jelas, menyampaikan informasi berdasarkan fakta, dan menghindari pernyataan yang saling bertentangan. Kasus ini memperlihatkan bahwa keberadaan tim krisis sangat penting untuk menjaga konsistensi komunikasi. Kemudian ada monitor media, di mana strategi berikutnya adalah monitoring media. Monitoring media berarti memantau berbagai informasi yang beredar di media massa maupun media sosial mengenai organisasi atau isu yang sedang dihadapi. Mengapa monitoring ini penting? Karena pada era digital, informasi dapat menyebar sangat cepat. Bahkan sebelum organisasi mengetahui adanya masalah, masyarakat mungkin lebih dulu nih membicarakan di media sosial. Oleh karena itu, organisasi harus selalu memantau berita online, televisi, radio, Facebook, Instagram, TikTok, Excel, Twitter, maupun komentar masyarakat. Contohnya, misal muncul unggahan viral menyebutkan bahwa pupuk bersubsidi sudah tidak tersedia di seluruh Indonesia. Sebelum memberikan tanggapan, pemerintah perlu mengecek nih apakah informasi tersebut benar, di daerah mana kejadian itu terjadi, apakah hanya satu wilayah atau memang terjadi secara nasional. Kemudian dapatlah respon yang diberikan itu akan lebih tepat. Di sini ada studi kasus misinformasi minyak goreng tahun 2022. Pada awal tahun 2022, Indonesia mengalami krisis minyak goreng. Selain terjadi kelangkaan, media sosial juga dipenuhi berbagai informasi yang belum tentu benar mengenai penyebab kelangkaan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional secara rutin memantau perkembangan informasi di media agar dapat memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang. Nah, langkah ini tuh menunjukkan bahwa monitoring media merupakan bagian penting dalam manajemen krisis karena membantu pemerintah mengetahui persepsi masyarakat sebelum menyusun strategi komunikasi. Kemudian ada analisis krisis. Setelah memperoleh informasi, langkah berikutnya adalah menganalisis penyebab krisis. Pada materi jelaskan bahwa organisasi harus mengidentifikasi sumber masalah, pihak yang terdampak, tingkat keparahan krisis, serta memungkinkan dampak jangka panjangnya. Jadi mengapa analisis diperlukan? Karena tidak semua krisis memiliki penyebab yang sama. Ada krisis yang disebabkan oleh kesalahan internal organisasi. Ada pula yang berasal dari faktor eksternal seperti bencana alam, perubahan iklim, atau penyebaran hoaks. Jika penyebabnya berbeda, maka cara penyelesaiannya juga berbeda. Sebagai contoh, apabila krisis terjadi akibat kesalahan prosedur produksi, maka organisasi harus memperbaiki sistem produksinya. Namun apabila krisis disebabkan oleh informasi yang palsu, maka fokus utama adalah melakukan klarifikasi kepada masyarakat. Kemudian ada komunikasi yang cepat dan transparan. Strategi berikutnya adalah komunikasi secara cepat, jujur, dan transparan. Mengapa kecepatan sangat penting? Karena dalam krisis terdapat istilah jika kita tidak menjelaskan, orang lain akan menjelaskan menurut versinya sendiri. Artinya, apabila organisasi terlambat memberikan informasi, ruang kosong tersebut akan diisi oleh spekulasi. Namun, cepat saja tidak cukup, informasi juga harus benar. Jangan sampai organisasi terburu-buru memberikan pernyataan yang ternyata salah. Oleh sebab itu, prinsip harus dipegang adalah cepat, akurat, terbuka, konsisten. Nah, di sini ada studi kasus flu burung atau avian influenza. Terjadi peningkatan kasus flu burung di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, pemerintah itu secara berkala menyampaikan perkembangan kasus melalui konferensi pers, situs resmi, dan media sosial.
Informasi yang diberikan meliputi jumlah kasus, langkah pengendalian, serta imbauan kepada masyarakat. Nah, dan komunikasi yang dilakukan secara terbuka membantu mengurangi kepanikan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian menghadapi penolakan, ancaman, dan misinformasi dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, menghadapi penolakan. Penolakan itu hal yang wajar dalam setiap proses advokasi. Tidak semua pihak akan langsung setuju terhadap kebijakan atau usulan yang disampaikan. Dalam kondisi seperti ini, organisasi tidak boleh menganggap penolakan sebagai musuh. Sebaliknya, penolakan harus dipandang sebagai masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki komunikasi. Langkah pertama adalah mendengarkan alasan penolakan. Seringkali masyarakat itu menolak bukan karena tidak setuju dengan kebijakan, tetapi karena mereka belum memahami manfaatnya atau belum memperoleh informasi yang lengkap. Nah, langkah kedua, menjelaskan kembali kebijakan dengan bahasa yang sederhana, hindari istilah-istilah sulit, gunakan contoh nyata yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Langkah ketiga adalah menyediakan ruang dialog. Komunikasi yang baik bukan hanya berbicara tetapi juga mendengarkan. Dengan adanya diskusi, masyarakat akan merasa pendapat mereka itu dihargai, sehingga lebih mudah menerima penjelasan. Studi kasus program real estate. Program real estate yang dikembangkan pemerintah sempat menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan. Ada pihak yang mendukung karena dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, tapi ada juga yang mengkritisi aspek lingkungan, efektivitas lahan, dan keberlanjutan program. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam kebijakan publik, penolakan merupakan hal yang normal. Berbagai diskusi akademik dan forum kebijakan kemudian dilakukan untuk membahas kelebihan dan kekurangan program tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa organisasi harus membuka ruang dialog dan menjawab kritik berdasarkan data atau bukan emosi. Kedelapan, menghadapi ancaman. Nah, ancaman dapat berupa tekanan dari kelompok tertentu, serangan terhadap reputasi organisasi, maupun intimidasi dari individu yang terlibat dalam advokasi. Dalam menghadapi ancaman, organisasi harus tetap tenang dan profesional, jangan memberikan respon emosional. Seluruh komunikasi harus tetap berdasarkan fakta dan prosedur yang berlaku. Apabila ancaman mengarah pada pelanggaran hukum, organisasi harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta mendokumentasinya seluruh bukti yang ada. Kemudian ada menghadapi misinformasi. Misinformasi merupakan informasi yang salah atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Pada era media sosial, misinformasi dapat menyebar sangat cepat, bahkan seringkali masyarakat lebih dahulu percaya pada informasi yang viral dibandingkan informasi resmi. Karena itu, organisasi harus segera melakukan klarifikasi, karena namun klarifikasi tidak cukup hanya mengatakan bahwa informasi tersebut salah. Organisasi juga menjelaskan mengapa informasi tersebut salah serta menyampaikan data pendukung yang mudah dipahami masyarakat. Kemudian ada evaluasi pasca krisis, di mana materi menjelaskan bahwa setiap organisasi perlu melakukan evaluasi pembelajaran pasca krisis. Mengapa evaluasi penting? Karena setiap krisis memberikan pengalaman yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem di masa depan. Nah, studi kasusnya itu ada setelah penyebaran PMK, evaluasi penanganan PMK. Setelah penyebaran PMK mulai terkendali, pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan vaksinasi, distribusi bantuan, koordinasi antarintasi, dan komunikasi kepada peternak. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyempurnaan dalam sistem pengendalian penyakit hewan di masa mendatang. Kasus ini menunjukkan bahwa evaluasi bukan mencari kesalahan, melainkan untuk meningkatkan kualitas penanganan krisis. Pernyataan resmi saat krisis. Organisasi harus segera mengeluarkan pernyataan resmi yang berisi informasi yang jelas, singkat, dan berdasarkan fakta.
Tujuannya adalah memberikan kepastian kepada masyarakat serta mencegah berkembangnya informasi yang tidak benar. Lalu bagaimana bentuk pernyataan resmi yang baik? Secara umum, terdapat beberapa unsur penting. Pertama, akui bahwa masalah yang sedang ditangani. Misalnya kami telah menerima laporan mengenai dugaan kelangkaan pupuk subsidi di beberapa wilayah. Nah, yang kedua, sampaikan fakta yang telah dipastikan benar. Jangan menyampaikan dugaan. Misalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, distribusi pupuk masih berjalan kok di sebagian besar wilayah, namun ditemukan keterlambatan pada beberapa kabupaten. Yang ketiga, jelaskan langkah yang sedang dilakukan. Tim kami bersama pemerintah daerah sedang melakukan pendataan serta mempercepat distribusi agar kebutuhan petani dapat terpenuhi. Yang keempat, tetap dengan komitmen, di mana kami akan terus memberikan perkembangan informasi secara berkala melalui kanal resmi organisasi. Lalu mengapa tidak boleh menyembuhkan informasi? Seringkali organisasi takut menyampaikan informasi karena khawatir citranya menjadi buruk. Padahal dalam komunikasi krisis, menyembunyikan fakta justru dapat memperburuk keadaan. Apabila masyarakat mengetahui bahwa organisasi tidak jujur, maka tingkat kepercayaan dan akan menurun drastis. Namun perlu diingat bersikap transparan bukan berarti membuka seluruh informasi tanpa pertimbangan. Informasi yang disampaikan tetap harus akurat, telah diverifikasi, dan tidak mengganggu proses hukum atau investigasi apabila sedang berlangsung. Kemudian ada klarifikasi melalui media sosial. Pada era digital, media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling tepat. Karena itu, materi juga menjelaskan pentingnya klarifikasi melalui media sosial. Mengapa media sosial penting? Karena saat ini sebagai besar masyarakat beralih informasi melalui Instagram, Facebook, TikTok. Jika sebuah isu viral muncul di media sosial tetapi klarifikasi hanya disampaikan melalui konferensi pers, maka banyak masyarakat mungkin tidak akan melihat penjelasan tersebut. Kemudian di sini ada simulasi manajemen krisis. Sekarang kita akan melihat bagaimana seluruh materi yang telah dipelajari diterapkan dalam satu contoh. Misalnya, berita viral bahwa cabai dari suatu daerah mengandung pestisida berbahaya. Tahap pertama, organisasi tidak langsung membantah. Mereka membentuk tim krisis. Tim tersebut terdiri dari ahli keamanan pangan, humas, dinas pertanian, dan laboratorium pengujian. Tahap kedua, tim melakukan pemeriksaan. Mereka mengambil sampel dan melakukan pengujian laboratorium. Tahap ketiga, setelah hasil laboratorium keluar, organisasi menyampaikan hasilnya melalui konferensi pers media sosial. Apabila ditemukan residu pestisida melebihi batas aman, maka organisasi menjelaskan langkah penanganannya. Namun apabila tidak benar, organisasi juga menjelaskan hasil pemeriksaan beserta data laboratorium. Tahap keempat, setelah krisis selesai, dilakukan evaluasi. Organisasi menilai apakah komunikasi sudah cukup tepat, masyarakat menerima informasi dengan baik atau tidak, memperbaiki sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang, itu perlu tidak, atau inilah siklus lengkap manajemen krisis. Baik, demikian pembahasan mengenai manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita perlu memahami bahwa keberhasilan sebuah masyarakat. Oleh karena itu, sedikit saja terjadi gangguan, dampaknya bisa sangat luas. Misalnya ketika muncul isu bahwa suatu produk pangan berbahaya, walaupun informasi tersebut belum tentu benar, masyarakat bisa langsung berhenti membeli produk tersebut. Akibatnya, petani mengalami kerugian karena hasil panennya tidak terserap pasar. Begitu pula ketika muncul isu kelangkaan beras. Apabila pemerintah terlambat memberikan penjelasan, masyarakat dapat melakukan panic buying atau membeli dalam jumlah besar karena takut kehabisan stok. Akibatnya harga menjadi makin tinggi. Artinya, krisis komunikasi seringkali berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi. Nah, di sini ada studi kasus nyata di mana contoh studi kasusnya itu adalah hoaks beras plastik di Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah isu hoaks beras plastik yang sempat beredar di luas di Indonesia. Dalam beberapa unggahan media sosial dan pesan yang berantai, masyarakat dihebohkan dengan informasi bahwa beras yang dijual di pasaran merupakan beras plastik. Akibatnya, banyak konsumen menjadi takut membeli beras tertentu dan kepercayaan terhadap keamanan pangan pun menurun. Penelitian
peran OKKPD Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan isu hoaks beras plastik terhadap keamanan dan kepercayaan konsumen menjelaskan bahwa penyebaran hoaks tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat, sehingga diperlukan klarifikasi dari lembaga yang berwenang melalui pemeriksaan laboratorium, edukasi kepada masyarakat, serta penyampaian informasi berbasis bukti ilmiah. Jika kita kaitkan dengan materi hari ini, kasus tersebut menunjukkan bahwa krisis bukan hanya disebabkan oleh produk yang bermasalah, tetapi juga oleh informasi yang salah. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki strategi komunikasi yang cepat agar masyarakat memperoleh informasi yang benar. Contoh krisis dalam advokasi agribisnis, di mana pada dijelaskan bahwa contoh krisis yang sering terjadi di advokasi agribisnis yaitu penyebaran hoaks mengenai harga pangan, kemudian kebijakan pemerintah yang berubah secara mendadak, pencemaran nama baik terhadap suatu komoditas, kegagalan program pertanian, serta serangan personal terhadap tokoh advokasi. Nah, dimana pertama itu mari kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu hoaks harga pangan. Hoaks mengenai harga pangan merupakan salah satu bentuk krisis yang paling sering terjadi. Misalnya muncul informasi bahwa harga beras akan naik drastis minggu depan. Walaupun informasi tersebut belum benar, masyarakat bisa langsung membeli beras dalam jumlah yang besar. Akibatnya, stok di pasar cepat habis dan harga benar-benar naik. Fenomena ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat seringkali mempengaruhi kondisi pasar. Oleh karena itu, pemerintah harus segera memberikan klarifikasi apabila muncul informasi yang tidak jelas dan benar. Nah, studi kasus di mana pada beberapa periode ketika terjadi kenaikan harga beras, pemerintah melalui BPN dan BPS secara rutin menyampaikan data stok beras nasional untuk mengurangi kepanikan masyarakat. Penyampaian data tersebut bertujuan agar masyarakat itu memahami kondisi sebenarnya dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum tentu benar. Langkah seperti ini tuh merupakan bagian dari komunikasi krisis karena berusaha mencegah dampak yang lebih besar akibat misinformation. Kemudian ada kebijakan pemerintah yang berubah mendadak. Krisis juga dapat muncul akibat perubahan kebijakan pemerintah, misalnya larangan ekspor atau perubahan kebijakan impor suatu komoditas. Kebijakan seperti ini tuh seringkali mempengaruhi petani, eksportir, perusahaan hingga konsumen. Karena itu pemerintah harus menjelaskan alasan perubahan kebijakan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada pencemaran nama baik atau komoditas. Pencemaran nama baik komoditas, di mana ketika muncul tuduhan yang belum tentu benar mengenai dampaknya terhadap kesehatan atau lingkungan. Sebagai contoh, kelapa sawit di Indonesia sering menjadi sorotan dalam isu lingkungan. Tidak semua informasi yang beredar itu benar didukung oleh bukti ilmiah kuat. Tidak semuanya itu kayak beredar itu didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Karena itu pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha perlu menyampaikan data penelitian sertifikasi seperti ISPO, RSPO, serta hasil kajian ilmiah agar masyarakat memperoleh informasi yang seimbang. Kemudian ada strategi menghadapi penolakan, ancaman, dan misinformation. Yang pertama itu membentuk tim krisis. Strategi pertama adalah membentuk tim krisis yang merupakan sekelompok orang yang memiliki tugas khusus untuk menangani suatu permasalahan. Mengapa perlu dibentuk tim khusus? Karena ketika krisis terjadi, organisasi tidak memiliki banyak waktu untuk berdiskusi mengenai siapa yang harus berbicara kepada media, siapa yang mengumpulkan data, siapa yang berkomunikasi dengan pemerintah. Semua tugas tersebut harus sudah dibagi sejak awal. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan agribisnis biasanya terdapat juru bicara, bagian hukum, hubungan masyarakat atau humas, bagian hukum, ahli teknis, serta pimpinan perusahaan. Masing-masing itu memiliki tanggung jawab yang berbeda. Misalnya, apabila terjadi isu mengenai keamanan produk pangan, maka ahli teknis bertugas menjelaskan hasil pengujian laboratorium, sedangkan humas bertugas menyampaikan informasi tersebut kepada media. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, organisasi dapat memberikan respon yang lebih cepat dan terkoordinasi.
Jadi mengapa tim krisis penting? Bayangkan apabila sebuah perusahaan tiba-tiba dituduh menjual produk yang berbahaya. Jika setiap pegawai memberikan pernyataan berbeda-beda kepada media, masyarakat akan semakin bingung nih. Sebaliknya, apabila hanya satu juru bicara resmi yang menyampaikan informasi berdasarkan hasil investigasi, maka pesan yang diterima masyarakat akan lebih jelas dan konsisten. Inilah alasan mengapa pembentukan tim krisis menjadi langkah pertama dalam manajemen krisis. Nah, contoh studi kasus itu komunikasi krisis PT Indo Beras Unggul, di mana salah satunya itu studi kasus yang sering dibahas dalam kajian komunikasi krisis adalah kasus PT Indo Beras Unggul pada tahun 2017. Saat itu perusahaan mendapat tuduhan terkait praktik penjualan beras premium yang menjadi perhatian publik dan diberitakan secara luas di media. Nah, penelitian yang dimuat dalam jurnal studi komunikasi dan media menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam kasus tersebut adalah bagaimana perusahaan membangun komunikasi yang konsisten kepada masyarakat di tengah tingginya perhatian media. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada krisis, organisasi harus memiliki juru bicara yang jelas, menyampaikan informasi berdasarkan fakta, dan menghindari pernyataan yang saling bertentangan. Kasus ini memperlihatkan bahwa keberadaan tim krisis sangat penting untuk menjaga konsistensi komunikasi. Kemudian ada monitor media, di mana strategi berikutnya adalah monitoring media. Monitoring media berarti memantau berbagai informasi yang beredar di media massa maupun media sosial mengenai organisasi atau isu yang sedang dihadapi. Mengapa monitoring ini penting? Karena pada era digital, informasi dapat menyebar sangat cepat. Bahkan sebelum organisasi mengetahui adanya masalah, masyarakat mungkin lebih dulu nih membicarakan di media sosial. Oleh karena itu, organisasi harus selalu memantau berita online, televisi, radio, Facebook, Instagram, TikTok, Excel, Twitter, maupun komentar masyarakat. Contohnya, misal muncul unggahan viral menyebutkan bahwa pupuk bersubsidi sudah tidak tersedia di seluruh Indonesia. Sebelum memberikan tanggapan, pemerintah perlu mengecek nih apakah informasi tersebut benar, di daerah mana kejadian itu terjadi, apakah hanya satu wilayah atau memang terjadi secara nasional. Kemudian dapatlah respon yang diberikan itu akan lebih tepat. Di sini ada studi kasus misinformasi minyak goreng tahun 2022. Pada awal tahun 2022, Indonesia mengalami krisis minyak goreng. Selain terjadi kelangkaan, media sosial juga dipenuhi berbagai informasi yang belum tentu benar mengenai penyebab kelangkaan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional secara rutin memantau perkembangan informasi di media agar dapat memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang. Nah, langkah ini tuh menunjukkan bahwa monitoring media merupakan bagian penting dalam manajemen krisis karena membantu pemerintah mengetahui persepsi masyarakat sebelum menyusun strategi komunikasi. Kemudian ada analisis krisis. Setelah memperoleh informasi, langkah berikutnya adalah menganalisis penyebab krisis. Pada materi jelaskan bahwa organisasi harus mengidentifikasi sumber masalah, pihak yang terdampak, tingkat keparahan krisis, serta memungkinkan dampak jangka panjangnya. Jadi mengapa analisis diperlukan? Karena tidak semua krisis memiliki penyebab yang sama. Ada krisis yang disebabkan oleh kesalahan internal organisasi. Ada pula yang berasal dari faktor eksternal seperti bencana alam, perubahan iklim, atau penyebaran hoax. Jika penyebabnya berbeda, maka cara penyelesaiannya juga berbeda. Sebagai contoh, apabila krisis terjadi akibat kesalahan prosedur produksi, maka organisasi harus memperbaiki sistem produksinya. Namun apabila krisis disebabkan oleh informasi yang palsu, maka fokus utama adalah melakukan klarifikasi kepada masyarakat. Kemudian ada komunikasi yang cepat dan transparan. Strategi berikutnya adalah berkomunikasi secara cepat, jujur, dan transparan. Mengapa kecepatan sangat penting? Karena dalam krisis terdapat istilah jika kita tidak menjelaskan, orang lain akan menjelaskan menurut versinya sendiri. Artinya, apabila organisasi terlambat memberikan informasi, ruang kosong tersebut akan diisi oleh spekulasi. Namun, cepat saja tidak cukup, informasi juga harus benar. Jangan sampai organisasi terburu-buru memberikan pernyataan yang ternyata salah. Oleh sebab itu, prinsip harus dipegang adalah cepat, akurat, terbuka, konsisten. Nah, di sini ada studi kasus flu burung atau avian influenza. Terjadi peningkatan kasus flu burung di beberapa wilayah di Indonesia. Nah,
pemerintah itu secara berkala menyampaikan perkembangan kasus melalui konferensi pers, situs resmi, dan media sosial. Informasi yang diberikan meliputi jumlah kasus, langkah pengendalian, serta imbauan kepada masyarakat. Nah, dan komunikasi yang dilakukan secara terbuka membantu mengurangi kepanikan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian menghadapi penolakan, ancaman, dan misinformasi dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, menghadapi penolakan. Penolakan itu hal yang wajar dalam setiap proses advokasi. Tidak semua pihak akan langsung setuju terhadap kebijakan atau usulan yang disampaikan. Dalam kondisi seperti ini, organisasi tidak boleh menganggap penolakan sebagai musuh. Sebaliknya, penolakan harus dipandang sebagai masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki komunikasi. Langkah pertama adalah mendengarkan alasan penolakan. Seringkali masyarakat itu menolak bukan karena tidak setuju dengan kebijakan, tetapi karena mereka belum memahami manfaatnya atau belum memperoleh informasi yang lengkap. Nah, langkah kedua, menjelaskan kembali kebijakan yang dengan bahasa yang sederhana, hindari istilah-istilah sulit, gunakan contoh nyata yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Langkah ketiga adalah menyediakan ruang dialog. Komunikasi yang baik bukan hanya berbicara tetapi juga mendengarkan. Dengan adanya diskusi, masyarakat akan merasa pendapat mereka itu dihargai sehingga lebih mudah menerima penjelasan. Studi kasus program real estate. Program real estate yang dikembangkan pemerintah sempat menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan. Ada pihak yang mendukung karena dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, tapi ada juga yang mengkritisi aspek lingkungan, efektivitas lahan, dan keberlanjutan program. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam kebijakan publik, penolakan merupakan hal yang normal. Berbagai diskusi akademik dan forum kebijakan kemudian dilakukan untuk membahas kelebihan dan kekurangan program tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa organisasi harus membuka ruang dialog dan menjawab kritik berdasarkan data atau bukan emosi. Kedelapan, menghadapi ancaman. Nah, ancaman dapat berupa tekanan dari kelompok tertentu, serangan terhadap reputasi organisasi, maupun intimidasi dari kelompok individu yang terlibat dalam advokasi. Dalam menghadapi ancaman, organisasi harus tetap tenang dan profesional, jangan memberikan respon emosional. Seluruh komunikasi harus tetap berdasarkan fakta dan prosedur yang berlaku. Apabila ancaman mengarah pada pelanggaran hukum, organisasi harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta mendokumentasinya seluruh bukti yang ada. Kemudian ada menghadapi misinformasi. Misinformasi merupakan informasi yang salah atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Pada era media sosial, misinformasi dapat menyebar sangat cepat, bahkan seringkali masyarakat lebih dahulu percaya pada informasi yang viral dibandingkan informasi resmi. Karena itu, organisasi harus segera melakukan klarifikasi, karena namun klarifikasi tidak cukup hanya mengatakan bahwa informasi tersebut salah. Organisasi juga menjelaskan mengapa informasi tersebut salah serta menyampaikan data pendukung yang mudah dipahami masyarakat. Kemudian ada evaluasi pasca krisis, di mana materi menjelaskan bahwa setiap organisasi perlu melakukan evaluasi pembelajaran pasca krisis. Mengapa evaluasi penting? Karena setiap krisis memberikan pengalaman yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem di masa depan. Nah, studi kasusnya itu ada setelah penyebaran PMK, evaluasi penanganan PMK. Setelah penyebaran PMK mulai terkendali, pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan vaksinasi, distribusi bantuan, koordinasi antarintasi, dan komunikasi kepada peternak. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyempurnaan dalam sistem pengendalian penyakit hewan di masa mendatang. Kasus ini menunjukkan bahwa evaluasi bukan mencari kesalahan, melainkan untuk meningkatkan kualitas penanganan krisis. Pernyataan resmi saat krisis. Organisasi harus segera mengeluarkan pernyataan resmi pada yang berisi informasi yang jelas, singkat, dan
berdasarkan fakta. Tujuannya adalah memberikan kepastian kepada masyarakat serta mencegah berkembangnya informasi yang tidak benar. Lalu bagaimana bentuk pernyataan resmi yang baik? Secara umum, terdapat beberapa unsur penting. Pertama, akui bahwa masalah yang sedang ditangani. Misalnya kami telah menerima laporan mengenai dugaan kelangkaan pupuk subsidi di beberapa wilayah. Nah, yang kedua, sampaikan fakta yang telah dipastikan benar. Jangan menyampaikan dugaan. Misalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, distribusi pupuk masih berjalan kok di sebagian besar wilayah, namun ditemukan keterlambatan pada beberapa kabupaten. Yang ketiga, jelaskan langkah yang sedang dilakukan. Tim kami bersama pemerintah daerah sedang melakukan pendataan serta mempercepat distribusi agar kebutuhan petani dapat terpenuhi. Yang keempat, tetap dengan komitmen, di mana kami akan terus memberikan perkembangan informasi secara berkala melalui kanal resmi organisasi. Lalu mengapa tidak boleh menyembuhkan informasi? Seringkali organisasi takut menyampaikan informasi karena khawatir citranya menjadi buruk. Padahal dalam komunikasi krisis, menyembunyikan fakta justru dapat memperburuk keadaan. Apabila masyarakat mengetahui bahwa organisasi tidak jujur, maka tingkat kepercayaan dan akan menurun drastis. Namun perlu diingat bersikap transparan bukan berarti membuka seluruh informasi tanpa pertimbangan. Informasi yang disampaikan tetap harus akurat, telah diverifikasi, dan tidak mengganggu proses hukum atau investigasi apabila sedang berlangsung. Kemudian ada klarifikasi melalui media sosial. Pada era digital, media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling tepat. Karena itu, materi juga menjelaskan pentingnya klarifikasi melalui media sosial. Mengapa media sosial penting? Karena saat ini sebagai besar masyarakat beralih informasi melalui Instagram, Facebook, TikTok. Jika sebuah isu viral muncul di media sosial tetapi klarifikasi hanya disampaikan melalui konferensi pers, maka banyak masyarakat mungkin tidak akan melihat penjelasan tersebut. Sampaikan informasi kepada media serta bagaimana mengumpulkan data yang benar. Kedua adalah merespon. Ketika krisis benar-benar terjadi, organisasi harus segera mengambil tindakan. Kecepatan sangat penting karena pada era media sosial, informasi yang salah dapat menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasinya. Ketiga, memulihkan. Setelah krisis selesai, organisasi harus mengembalikan kepercayaan masyarakat. Misalnya, dengan memperbaiki sistem kerja, meningkatkan transparansi, serta menunjukkan bahwa kesalahan yang sama tidak akan terulang. Jadi, mengapa manajemen krisis penting dalam agribisnis? Nah, sektor agribisnis memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor lainnya. Produk pertanian berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, sedikit saja terjadi gangguan, dampaknya bisa sangat luas. Misalnya ketika muncul isu bahwa suatu produk pangan berbahaya, walaupun informasi tersebut belum tentu benar, masyarakat bisa langsung berhenti membeli produk tersebut. Akibatnya, petani mengalami kerugian karena hasil panennya tidak terserap pasar. Begitu pula ketika muncul isu kelangkaan beras. Apabila pemerintah terlambat memberikan penjelasan, masyarakat dapat melakukan panic buying atau membeli dalam jumlah besar karena takut kehabisan stok. Akibatnya harga menjadi makin tinggi. Artinya, krisis komunikasi seringkali berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi. Nah, di sini ada studi kasus nyata di mana contoh studi kasusnya itu adalah hoaks beras plastik di Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah isu hoaks beras plastik yang sempat beredar di luas di Indonesia. Dalam beberapa unggahan media sosial dan pesan yang berantai, masyarakat dihebohkan dengan informasi bahwa beras yang dijual di pasaran merupakan beras plastik. Akibatnya, banyak konsumen menjadi takut membeli beras tertentu dan kepercayaan terhadap keamanan pangan pun menurun. Penelitian peran OKKPD Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan isu hoaks beras plastik terhadap keamanan dan kepercayaan konsumen menjelaskan bahwa penyebaran hoaks tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat, sehingga diperlukan klarifikasi dari lembaga yang berwenang melalui pemeriksaan laboratorium, edukasi kepada masyarakat, serta penyampaian informasi berbasis bukti ilmiah.
Jika kita kaitkan dengan materi hari ini, kasus tersebut menunjukkan bahwa krisis bukan hanya disebabkan oleh produk yang bermasalah, tetapi juga oleh informasi yang salah. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki strategi komunikasi yang cepat agar masyarakat memperoleh informasi yang benar. Contoh krisis dalam advokasi agribisnis, di mana pada dijelaskan bahwa contoh krisis yang sering terjadi di advokasi agribisnis yaitu penyebaran hoax mengenai harga pangan, kemudian kebijakan pemerintah yang berubah secara mendadak, pencemaran nama baik terhadap suatu komoditas, kegagalan program pertanian, serta serangan personal terhadap tokoh advokasi. Nah, dimana pertama itu mari kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu hoax harga pangan. Hoax mengenai harga pangan merupakan salah satu bentuk krisis yang paling sering terjadi. Misalnya muncul informasi bahwa harga beras akan naik drastis minggu depan. Walaupun informasi tersebut belum benar, masyarakat bisa langsung membeli beras dalam jumlah yang besar. Akibatnya, stok di pasar cepat habis dan harga benar-benar naik. Fenomena ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat seringkali mempengaruhi kondisi pasar. Oleh karena itu, pemerintah harus segera memberikan klarifikasi apabila muncul informasi yang tidak jelas dan benar. Nah, studi kasus di mana pada beberapa periode ketika terjadi kenaikan harga beras, pemerintah melalui BPN dan BPS secara rutin menyampaikan data stok beras nasional untuk mengurangi kepanikan masyarakat. Penyampaian data tersebut bertujuan agar masyarakat itu memahami kondisi sebenarnya dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum tentu benar. Langkah seperti ini tuh merupakan bagian dari komunikasi krisis karena berusaha mencegah dampak yang lebih besar akibat misinformation. Kemudian ada kebijakan pemerintah yang berubah mendadak. Krisis juga dapat muncul akibat perubahan kebijakan pemerintah, misalnya larangan ekspor atau perubahan kebijakan impor suatu komoditas. Kebijakan seperti ini tuh seringkali mempengaruhi petani, eksportir, perusahaan hingga konsumen. Karena itu pemerintah harus menjelaskan alasan perubahan kebijakan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada pencemaran nama baik atau komoditas. Pencemaran nama baik komoditas, di mana ketika muncul tuduhan yang begitu benar mengenai dampaknya terhadap kesehatan atau lingkungan. Sebagai contoh, nih, kelapa sawit di Indonesia sering menjadi sorotan dalam isu lingkungan. Tidak semua informasi yang beredar itu benar didukung oleh bukti ilmiah kuat. Tidak semuanya itu kayak beredar itu didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Karena itu pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha perlu menyampaikan data penelitian sertifikasi seperti ISPO, RSPO, serta hasil kajian ilmiah agar masyarakat memperoleh informasi yang seimbang. Kemudian ada strategi menghadapi penolakan, ancaman, dan misinformation. Yang pertama itu membentuk tim krisis. Strategi pertama adalah membentuk tim krisis yang merupakan sekelompok orang yang memiliki tugas khusus untuk menangani suatu permasalahan. Mengapa perlu dibentuk tim khusus? Karena ketika krisis terjadi, organisasi tidak memiliki banyak waktu untuk berdiskusi mengenai siapa yang harus berbicara kepada media, siapa yang mengumpulkan data, siapa yang berkomunikasi dengan pemerintah. Semua tugas tersebut harus sudah dibagi sejak awal. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan agribisnis biasanya terdapat juru bicara, bagian hukum, hubungan masyarakat atau humas, bagian hukum, ahli teknis, serta pimpinan perusahaan. Masing-masing tuh memiliki tanggung jawab yang berbeda. Misalnya, apabila terjadi isu mengenai keamanan produk pangan, maka ahli teknis bertugas menjelaskan hasil pengujian laboratorium, sedangkan humas bertugas menyampaikan informasi tersebut kepada media. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, organisasi dapat memberikan respon yang lebih cepat dan terkoordinasi. Jadi mengapa tim krisis penting? Bayangkan apabila sebuah perusahaan tiba-tiba dituduh menjual produk yang berbahaya. Jika setiap pegawai memberikan pernyataan berbeda-beda kepada media, masyarakat akan semakin bingung nih. Sebaliknya, apabila hanya satu juru bicara resmi yang menyampaikan informasi berdasarkan hasil investigasi, maka pesan yang diterima masyarakat akan lebih jelas dan konsisten. Inilah alasan mengapa pembentukan tim krisis menjadi langkah pertama dalam manajemen krisis. Nah,
Contoh studi kasus itu komunikasi krisis PT Indo Beras Unggul, di mana salah satunya itu studi kasus yang sering dibahas dalam kajian komunikasi krisis adalah kasus PT Indo Beras Unggul pada tahun 2017. Saat itu perusahaan mendapat tuduhan terkait praktik penjualan beras premium yang menjadi perhatian publik dan diberitakan secara luas di media. Nah, penelitian yang dimuat dalam jurnal studi komunikasi dan media menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam hal tersebut adalah bagaimana perusahaan membangun komunikasi yang konsisten kepada masyarakat di tengah tingginya perhatian media. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada krisis, organisasi harus memiliki juru bicara yang jelas, menyampaikan informasi berdasarkan fakta, dan menghindari pernyataan yang saling bertentangan. Kasus ini memperlihatkan bahwa keberadaan tim krisis sangat penting untuk menjaga konsistensi komunikasi. Kemudian ada monitoring media, di mana strategi berikutnya adalah monitoring media. Monitoring media berarti memantau berbagai informasi yang beredar di media massa maupun media sosial mengenai organisasi atau isu yang sedang dihadapi. Mengapa monitoring ini penting? Karena pada era digital, informasi dapat menyebar sangat cepat. Bahkan sebelum organisasi mengetahui adanya masalah, masyarakat mungkin lebih dulu nih membicarakan di media sosial. Oleh karena itu, organisasi harus selalu memantau berita online, televisi, radio, Facebook, Instagram, TikTok, X, Twitter maupun komentar masyarakat. Contohnya, misal muncul unggahan viral menyebutkan bahwa pupuk bersubsidi sudah tidak tersedia di seluruh Indonesia. Sebelum memberikan tanggapan, pemerintah perlu mengecek nih apakah informasi tersebut benar, di daerah mana kejadian itu terjadi, apakah hanya satu wilayah atau memang terjadi secara nasional. Kemudian dapatlah respon yang diberikan itu akan lebih tepat. Di sini ada studi kasus misinformasi minyak goreng tahun 2022. Pada awal tahun 2022, Indonesia mengalami krisis minyak goreng. Selain terjadi kelangkaan, media sosial juga dipenuhi berbagai informasi yang belum tentu benar mengenai penyebab kelangkaan tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional secara rutin memantau perkembangan informasi di media agar dapat memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang. Nah, langkah ini tuh menunjukkan bahwa monitoring media merupakan bagian penting dalam manajemen krisis karena membantu pemerintah mengetahui persepsi masyarakat sebelum menyusun strategi komunikasi. Kemudian ada analisis krisis. Setelah memperoleh informasi, langkah berikutnya adalah menganalisis penyebab krisis. Pada materi jelaskan bahwa organisasi harus mengidentifikasi sumber masalah, pihak yang terdampak, tingkat keparahan krisis, serta memungkinkan dampak jangka panjangnya. Jadi mengapa analisis diperlukan? Karena tidak semua krisis memiliki penyebab yang sama. Ada krisis yang disebabkan oleh kesalahan internal organisasi. Ada pula yang berasal dari faktor eksternal seperti bencana alam, perubahan iklim, atau penyebaran hoax. Jika penyebabnya berbeda, maka cara penyelesaiannya juga berbeda. Sebagai contoh, apabila krisis terjadi akibat kesalahan prosedur produksi, maka organisasi harus memperbaiki sistem produksinya. Namun apabila krisis disebabkan oleh informasi yang palsu, maka fokus utama adalah melakukan klarifikasi kepada masyarakat. Kemudian ada komunikasi yang cepat dan transparan. Strategi berikutnya adalah berkomunikasi secara cepat, jujur, dan transparan. Mengapa kecepatan sangat penting? Karena dalam krisis terdapat istilah jika kita tidak menjelaskan, orang lain akan menjelaskan menurut versinya sendiri. Artinya, apabila organisasi terlambat memberikan informasi, ruang kosong tersebut akan diisi oleh spekulasi. Namun, cepat saja tidak cukup, informasi juga harus benar. Jangan sampai organisasi terburu-buru memberikan pernyataan yang ternyata salah. Oleh sebab itu, prinsip harus dipegang adalah cepat, akurat, terbuka, konsisten. Nah, di sini ada studi kasus flu burung atau avian influenza. Terjadi peningkatan kasus flu burung di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, pemerintah itu secara berkala menyampaikan perkembangan kasus melalui konferensi pers, situs resmi, dan media sosial. Informasi yang diberikan meliputi jumlah kasus, langkah pengendalian, serta imbauan kepada masyarakat. Nah, dan komunikasi yang dilakukan secara terbuka membantu mengurangi kepanikan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kemudian menghadapi penolakan, ancaman, dan misinformasi dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, menghadapi penolakan. Penolakan itu hal yang wajar dalam setiap proses advokasi. Tidak semua pihak akan langsung setuju terhadap kebijakan atau usulan yang disampaikan. Dalam kondisi seperti ini, organisasi tidak boleh menganggap penolakan sebagai musuh. Sebaliknya, penolakan harus dipandang sebagai masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki komunikasi. Langkah pertama adalah mendengarkan alasan penolakan. Seringkali masyarakat itu menolak bukan karena tidak setuju dengan kebijakan, tetapi karena mereka belum memahami manfaatnya atau belum memperoleh informasi yang lengkap. Nah, langkah kedua, menjelaskan kembali kebijakan yang dengan bahasa yang sederhana. Hindari istilah-istilah sulit. Gunakan contoh nyata yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Langkah ketiga adalah menyediakan ruang dialog. Komunikasi yang baik bukan hanya berbicara tetapi juga mendengarkan. Dengan adanya diskusi, masyarakat akan merasa pendapat mereka itu dihargai sehingga lebih mudah menerima penjelasan. Studi kasus program real estate. Program real estate yang dikembangkan pemerintah sempat menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan. Ada pihak yang mendukung karena dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, tapi ada juga yang mengkritisi aspek lingkungan, efektivitas lahan, dan keberlanjutan program. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam kebijakan publik, penolakan merupakan hal yang normal. Berbagai diskusi akademik dan forum kebijakan kemudian dilakukan untuk membahas kelebihan dan kekurangan program tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa organisasi harus membuka ruang dialog dan menjawab kritik berdasarkan data atau bukan emosi. Kedelapan, menghadapi ancaman. Nah, ancaman dapat berupa tekanan dari kelompok tertentu, serangan terhadap reputasi organisasi, maupun intimidasi dari individu yang terlibat dalam advokasi. Dalam menghadapi ancaman, organisasi harus tetap tenang dan profesional. Jangan memberikan respon emosional. Seluruh komunikasi harus tetap berdasarkan fakta dan prosedur yang berlaku. Apabila ancaman mengarah pada pelanggaran hukum, organisasi harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta mendokumentasinya seluruh bukti yang ada. Kemudian ada menghadapi misinformasi. Misinformasi merupakan informasi yang salah atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Pada era media sosial, misinformasi dapat menyebar sangat cepat, bahkan seringkali masyarakat lebih dahulu percaya pada informasi yang viral dibandingkan informasi resmi. Karena itu, organisasi harus segera melakukan klarifikasi, karena namun klarifikasi tidak cukup hanya mengatakan bahwa informasi tersebut salah. Organisasi juga menjelaskan mengapa informasi tersebut salah serta menyampaikan data pendukung yang mudah dipahami masyarakat. Kemudian ada evaluasi pasca krisis, di mana materi menjelaskan bahwa setiap organisasi perlu melakukan evaluasi pembelajaran pasca krisis. Mengapa evaluasi penting? Karena setiap krisis memberikan pengalaman yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem di masa depan. Nah, studi kasusnya itu ada setelah penyebaran PMK, evaluasi penanganan PMK. Setelah penyebaran PMK mulai terkendali, pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan vaksinasi, distribusi bantuan, koordinasi antarintasi, dan komunikasi kepada peternak. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyempurnaan dalam sistem pengendalian penyakit hewan di masa mendatang. Kasus ini menunjukkan bahwa evaluasi bukan mencari kesalahan, melainkan untuk meningkatkan kualitas penanganan krisis. Pernyataan resmi saat krisis. Organisasi harus segera mengeluarkan pernyataan resmi yang berisi informasi yang jelas, singkat, dan berdasarkan fakta. Tujuannya adalah memberikan kepastian kepada masyarakat serta mencegah berkembangnya informasi yang tidak benar. Lalu bagaimana bentuk pernyataan resmi yang baik? Secara umum, terdapat beberapa unsur penting. Pertama, akui bahwa masalah yang sedang ditangani. Misalnya, kami telah menerima laporan mengenai dugaan kelangkaan pupuk subsidi di beberapa wilayah. Nah, yang kedua, sampaikan fakta yang telah dipastikan benar.
Jangan menyampaikan dugaan. Misalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, distribusi pupuk masih berjalan kok di sebagian besar wilayah, namun ditemukan keterlambatan pada beberapa kabupaten. Yang ketiga, jelaskan langkah yang sedang dilakukan. Tim kami bersama pemerintah daerah sedang melakukan pendataan serta mempercepat distribusi agar kebutuhan petani dapat terpenuhi. Yang keempat, tutup dengan komitmen, di mana kami akan terus memberikan perkembangan informasi secara berkala melalui kanal resmi organisasi. Lalu mengapa tidak boleh menyembuhkan informasi? Seringkali organisasi takut menyampaikan informasi karena khawatir citranya menjadi buruk. Padahal dalam komunikasi krisis, menyembunyikan fakta justru dapat memperburuk keadaan. Apabila masyarakat mengetahui bahwa organisasi tidak jujur, maka tingkat kepercayaan dan akan menurun drastis. Namun perlu diingat bersikap transparan bukan berarti membuka seluruh informasi tanpa pertimbangan. Informasi yang disampaikan tetap harus akurat, telah diverifikasi, dan tidak mengganggu proses hukum atau investigasi apabila sedang berlangsung. Kemudian ada klarifikasi melalui media sosial. Pada era digital, media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling tepat. Karena itu, materi juga menjelaskan pentingnya klarifikasi melalui media sosial. Mengapa media sosial penting? Karena saat ini sebagai besar masyarakat beralih informasi melalui Instagram, Facebook, TikTok. Juga sebuah isu viral muncul di media sosial tetapi klarifikasi hanya disampaikan melalui konferensi pers, maka banyak masyarakat mungkin tidak akan melihat penjelasan tersebut. Kemudian di sini ada simulasi manajemen krisis. Sekarang kita akan melihat bagaimana seluruh materi yang telah dipelajari diterapkan dalam satu contoh. Misalnya, berita viral bahwa cabai dari suatu daerah mengandung pestisida berbahaya. Tahap pertama, organisasi tidak langsung membantah. Mereka membentuk tim krisis. Tim tersebut terdiri dari ahli keamanan pangan, humas, dinas pertanian, dan laboratorium pengujian. Tahap kedua, tim melakukan pemeriksaan. Mereka mengambil sampel dan melakukan pengujian laboratorium. Tahap ketiga, setelah hasil laboratorium keluar, organisasi menyampaikan hasilnya melalui konferensi pers media sosial. Apabila ditemukan residu pestisida melebihi batas aman, maka organisasi menjelaskan langkah penanganannya. Namun apabila tidak benar, organisasi juga menjelaskan hasil pemeriksaan beserta data laboratorium. Tahap keempat, setelah krisis selesai, dilakukan evaluasi. Organisasi menilai apakah komunikasi sudah cukup tepat, masyarakat menerima informasi dengan baik atau tidak, memperbaiki sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang, itu perlu tidak, atau inilah siklus lengkap manajemen krisis. Baik, demikian pembahasan mengenai manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita perlu memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan atau teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan dan mengelola komunikasi ketika terjadi krisis. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya manajemen krisis dalam dunia agribisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.